Assalamualaikum ya akhi. Tujuannya Allah mengganti-ganti. Kan jadi urusan dia anak tahun dan orang apa beruri, bagus kan orang masalah gitu. Surah tahun 2018, 2018, 2009 ganti presiden atau ganti busu, ganti kerang, lagi apa gitu kata latah atau gitu. Urusan tahun ya doa, betul betul kuburan, terus diwarna urip. Pokoknya dina-dinakan lah, pokoknya tangi yang ke siapa wis paling orang-orang pura. Nah, tapi orang akan menjadi bingung dalam berbagai perkawis. Perjanjian tidak bisa dibuat. Ya, lupa, fatul, berikut, pulau nasidin ini. Macam mirip duit perjanjiannya insyaAllah bulan Arab. Kan kepenak anak kampung bulan Nah, jadi betul-betul bulan, betul-betul dinasti kan perlu jalan. Jadi perjanjian kok menjadi anak orang ketiban itu apa lah. Orang jadi ketika ada waktu Allah membuat tahun dalam satu peredaran tahun itu ada 12 bulan. Kata Allah. Nah yang 4 bulan itu termasuk bulan-bulan yang dimuliakan. Arba'atul Qulub, 4 bulan yang dimuliakan Allah. Di menikah Muharram, Dzulqa'dah, Afif, Dzulhijjah, Haji, dan Rajab. Jadi bulan yang Allah benar-benar memuliakan. Di 4 bulan yang dimuliakan Allah pun berbagai rahasia-rahasia yang luar biasa. Salah satunya Muharram. Kanjeng Nabi perintah sumu at-tasi'a wal asyura. Podo puasa sira kabeh nang tanggal 9 lan 10 bulan Asyura, bulan Muharram. Fadilain apa? Ngelebur dosa setunggal tahun ingkang sampun kaliwat. Maksudnya apa? Dosa ingkang dilebur dan terus akan menjadi ampunan niku adalah dosa yang tidak terulang kembali. Bila maksudnya diganti tahun, kita kan bercermin terhadap model kelakuan kula pasedaya tahun yang lalu. Kelakuan apa? Hablum minallah wa hablum minan nas. Kelakuan kula pasedaya terhadap Allah dan kelakuan kula pasedaya terhadap sesama manusia. Nanti dievaluasi. Contoh, Allah ngendikaken wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ini kan hablum minallah. Tapi tiba-tiba bertual kepada hablum minannas. Wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin. Pertama kita kan hablum minallah, hubungan aktif. Nah, kita evaluasi ini. Wingi setahun kira-kira nalika kula pasut dipanggil atau dapat undangan saking seorang muadzin diundang kon rapat bahas tentang subuh maka kapura. Tiba-tiba datang undangan kumpulan nang SMP utawa SMA. Kira-kira kedagar-dagare rapat subuh nopo rapat nang SMA. Sing ditekani rata-rata rapat SMA nggih rapatnya waktu subuh ora teka. Ini apa teh?
panjenengan dihadirke diundang itu. Hayya 'alas shalah. Aku betul. Diundang maghrib. Hayya 'alas shalah. Diundang isya. Hayya 'alas shalah. Tiba-tiba nang mejana undangan akikah. Kira-kira jadi niku kan dievaluasi akhirnya Kanjeng Nabi. Kita ketika diundang untuk majelisnya Allah, kalau tapi ketika diundang majelis-majelisnya menungso, kita cokan kedagal-dagal. Perlu ngomong. Iku boleh dilawan. Ini betul. Lagi. Sampai subuh tidak cukup dengan panggilan seperti adzan biasa, ditambah kalimatnya as-salatu khairun minan naum. Salat lebih baik daripada tidur. Ditambah kayak ini. Yang mikir banget. Belum kayak niku bos saya persis belum pergi. Jadi ini kan dievaluasi model rahmatullah. Pengabdian nyembah kulo datang Allah Subhanahu wa taala kan dievaluasi. Jangan sampai berubah tahun tidak ada perubahan sikap nyembah kulo pas datang Allah Subhanahu wa taala. Ini makanya sih disebut yang lupa. Orang yang merugi itu tahu ini kali tahun ini pada baik, pada mereka belum belakang kayak belum paling tidak ada perubahan sikap. Maka kulo sebagai fungsinya menungso dalam kaitan ini mengajar terhadap sesama menungso. Fungsinya kulo apa? Ya kita kepada amar ma'ruf nahi munkar, memerintah kebaikan, mencegah kemungkaran. Udah ada lebih ngomong tentang nahi munkar, mesti kabeh wong ya wadah, Pak. Lawak agak manten gitu. Gitu deh. Wow, udah ceramah gitu. Wong itu udah seneng kebe, orang tuh bosrek. Si orang cocok banyak. Ila tahu pada banyak kan dulu saya ketutup dulu. Tapi pun berdasarkan Al-Quran, maka penataan hablum minallah ini benar-benar ditaat. Sholat itu karena tidak ada yang bisa dibanggakan di hadapan Allah selain sholat. Tidak ada. Kita hebat jariahnya, Roman bantu siapa saja, bahkan menjadi donatur tetap di yayasan yatim piatu. Sholatnya tidak beres, tidak. Karena yang pertama akan terkoreksi di hadapan Allah adalah sholat 5 waktu. Hingga nomor kali wala tusyriku bihi syai'a. Jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Nah, setahun ini kita gantungkan pertolongan yakin banget mari Allah mempesi kayu melihat beliau. Karena Allah bernyanyi wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jika engkau punya azam, cita-cita, keinginan, gambaran hidup, fatawakkal 'ala Allah, maka bertawakallah kepada Allah, berserah diri. Jangan kepada selain Allah. Nah, di bulan Sulam ini Masya Allah contohnya pirang-pirang banget. Nabi Musa alaihissalam dikejar-kejar Raja Fir'aun. Buru-buru
bulan kau di shopping ramai orang tu. Raja Fir'aun ngejar Nabi Musa kalau pasukannya semuanya berkuda. Pasukan Raja Fir'aun Raja Brunei tetap gasnya. Orang semua itu. Kau itu lah filetasnya ini kebayang. Yang pada pasir. Dalam kejar-kejaran yang sengit kayak niku, lihat Pak. Tiba-tiba begitu cus berhenti di pantai, di depannya lautan merah, lautan terganas. Padahal namanya si luar biasa lautan merah. Waduh sana. Cuma Nabi Musa tidak berkeluh kesah kepada para pasukannya, langsung kepada Allah. Beda dengan Ustaz model sekarang, ini saya diancam, saya diintimidasi, saya dipersekusi. Saya oleh Nabi Musa tidak merasa dipersekusi, tidak merasa diancam, boten ngadu rasa maring Allah. Saya ya Rob, saya diancam Raja Fir'aun, saya diintimidasi oleh pasukannya Fir'aun, saya dipersekusi oleh pasukannya. Tidak ada rumus kayak niku. Jika kalau kepingin menjadi al-ulama warasatul anbiya, tegar, jangan lebay. Loh, banyak sekarang Ustaz penceramah hanya ini itu, Instagram, punya. Tegar dong, jangan mengeluh dengan Instagram, mengeluhlah dengan dia mulai. Jadi bulan TV ya Allah, Ustaz kepada rumah. Nabi Musa sampai akan pedangnya Fir'aun dengan pasukannya sudah terhunus. Pokoknya Nabi Musa terlakon habislah riwayatnya. Tapi begitu di pantai, apa yang dilakukan Nabi Musa? Berdiri dengan ketegaran seorang nabi dan utusan, mengangkat kemudian Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'anu. Ya Allah, kepadamu aku memuji. Kondisi kayak gini gue sih ngalem Gusti Allah. Kulo wis guling kok. Ini Gusti jadi kulo ustaz jadi ini temen lho sing koyo pirang-pirang lho. Jadi guling putus asa dono. Kulo pensiun mahuna aja dadi ustaz manino. Ustaz yo repot. Kulo bondo betul. Kulo mau cilok balik. Mengundurkan diri. Nabi Musa tidak memuji Allah. Wa ilaikal mustaka, dan kepadamu aku berkeluh kesah. Datang panjenengan Gusti kula udarasa berkeluh kesahnya tidak kepada sesama manusia, tapi langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak terus lebay Nabi Musa tiba-tiba selfie masukkan Instagram, tolong saya terancam, saya dipersekusi. Ini loh buktinya www.jibril.com. Tapi tidak agama tegar. Yang dihadapi pedang, bukan hoax, fakta. Hari ini mana yang ada ngancam, gak ada ngancam. Pikir saya juga, Masya Allah. Jadi ada kelompok yang mendapatkan kecaman diskriminasi akibat ulah-ulah kados niku. Jadi kita menjadi muslim yang tegar. Setegar muslim memang yang suka. Seperti di Prabowo dulu banyak orang. Mudun, kalau sini banyak mana. Ini namanya muslim yang tegar. Mau Islam lebih baik. Untuk disenangi kekasih Nabi. Nabi beritahu jangan berkeluh kesah kepada sesama manusia, kepada Allah berkeluh kesah.
hanya kepada Allah. Nabi Musa. Wa antal musta'anu, kenapa aku berkeluh kesah kepada engkau ya Rabb? Antal musta'an, karena engkau zat yang akan menolongku. Turun Jibril, wahai Nabi Musa, engkau dipersilakan membaca la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Pukulkan tongkatmu ke lautan merah, niscaya akan membelah menjadi dua, jadi dalam. Karena tingkat tawakal yang sudah luar biasa, langsung dapat pertolongan. Insyaallah. Kanjeng Nabi yang daerah Taif, buat demi tali ontak, lempari batu sampai berdarah-darah. Apa Nabi terus selfie ngirimnya darahnya? Saya dianiaya, saya di macam-macam persekusi, didolimi, dan mana beliau berdoa, ya Allah, berilah petunjuk kepada kaum itu, mereka kaum yang tidak tahu. Orang sokongan gak dikirpun ningali kanjeng Nabi kaya itu berdarah-darah. Udah habisi saja Rasul, perintahkan saja mereka jindus melempar gunung Uhud menindih wong Taif. Rasulullah, ya Allah, berilah hidayah kepada mereka. Subhanallah. Malah didoakan, sedikit malah dilaporkan polisi. Fungsi pada jahat-jahat, umpamanya ngasih jahat kepada ustaz, laporkan polisi, malah didoakan. Terus makanya hati-hati. Aku sih mana lebay, alemar. Ya kalau saya bisa mengakhir, jangan akhir. Subhanallah. Maka ketika model yang dibawa oleh para nabi, para utusan adalah model ketegaran. Nabi Yunus diuntal dengan iman, di bawah paus, di bawah sabar. Tentu Robert terikat daun malah berzikir. Pikirin apa ni kau? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Coba. Ini kus diuntali apa? Berpuluh dan bola Islam sepasal sekriuk ya Allah. Kan tadi beda dari tai iwak. Meminta kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Subhanaka, maha suci Engkau. Inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya aku adalah orang yang zalim. Mengaku jadi orang zalim. Apa mau warungi wakan demi ketemu? Allah tuh model kami silap nyaman lembut kan? Tenang berpikir bersila di dalam perut ikan. Tidak sibuk mencari ini kesana kemari, menyebarkan berita isu ini isu dan tenang di dalam bencananya. Beliau tenang. Hanya Allah yang beliau sebut-sebut. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Subhanallah. Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud. Apa bunga-bunga? Tolong, Raja Nabi jahat. Itu bukan dibakar diam saja. Subhanallah. Ini pelajaran juga Tuhan. Atasan. Tiba-tiba dikejutkan Rasul oleh perilaku Yahudi, sing pada puasa tentang 10 bulan Muharram pada puasa.
Jangan besok pulau pada tanggal 10 sana 10 orang puasa kalah kali bukan bukti. Dan Nabi tanya, "Mahadal yaum ini hari apa bagi Yahud? Kenapa sampai pada puasa? Ada yaumun adid. Muhammad, ini hari yang agung. Hari ini tanggal 10 surat dulu Nabi Musa diselamatkan oleh Allah dari kejaran Raja Fir'aun dan Fir'aun sebala tentaranya ditenggelamkan ke dalam lautan. Maka untuk syukuran selamatnya Nabi Musa, aku berpuasa di tanggal 10 bulan Muharram. Apa kata Nabi? Ana ahakku di Musa. Aku lebih berhak mensyukuri Nabi Musa. Sahabat, puasa boleh tahu esok. Tanggal 10 Muharram pada puasa. Begitu puasa, ada sahabat yang tanya, "Ya Rasul, kalau begini caranya kita sama dengan Yahudi. Puasanya sama di tanggal 10. Masa kita sama dengan orang Yahudi?" Apa kata Nabi? Kalau untukku sampai pada tahun depan, maka berpuasalah sumu at-tasi'a wal 'ashra. Berpuasalah tanggal 9 dan 10-nya bulan Muharram. Ternyata Rasul usianya tidak sampai tahun depan, sehingga Rasul belum pernah mengamalkan puasa tanggal 10, tapi sudah perintah kepada sahabatnya ke puasa tanggal 10. Jadi belum tentu amr niru-niru itu jadi pada dari mesti. Contoh, tudingan hitung dina matang polo, kebiasaan Hindu Buddha. Berarti Kanjeng Nabi kebiasaan kaya tanggal 10, kebiasaan wong Yahudi. Ila dan Sahih Bukhari kasih konten hadis innamal a'malu binniyat. Segala amal tergantung niatnya. Bagi wong Yahudi niatnya pada mensyukuri selamatnya Nabi Musa, kita pun sama kata Nabi, kita lebih berhak mensyukuri selamatnya Nabi Musa, tapi kita puasa lillahi krono Allah. Yahudi tidak pada nyembah Allah. Sama hitung dinama tambulu. Misalnya kau Hindu Buddha pada anak itu dinama kalau misalnya ya untuk bayar kalau mereka. Tapi apakah Hindu Buddha pada tawasul? Orang Hindu pada tawasul ilah kau sing sakena kan mukti. Tawasul buku itu ya tawasul dengan beranak-beranak. Jadi kau ditunjukkan stok atau segala gajah malah wasalam. Dari itu. Apakah pernah tawasul? Apakah ada pendeta-pendeta Hindu Buddha memimpin Fatihah? Tidak ada. Maka disempurnakanlah. Cara-cara itu diklopkan dengan hasil istighatnya Imam Taubus, yang beliau menyatakan bahwa setiap mukmin meninggal dunia menghadapi pakai kubur 7 hari 7 malam. Maka doakanlah dan buatkan sedekah untuknya. Ada keklopan dengan hasil istighatnya Imam Taubus. Lebih tidak serta merta dilarang pada orang Hindu Buddha. Nah ini kan si Nabi puasa tanggal 10 oleh dilarang. Karena masing-masing niatnya beda. Jadi hikmat haram. Maka kita menjadi seorang muslim yang tegar. Karena wali-wali Allah itu hanya takut kepada Allah. Diancam siapapun tidak takut, karena nabi-nabi juga seperti itu. Ujung nabi kokung rumahnya, kemudian membaca surat Yasin. Salah satu ayat di surat Yasin sebarkan dengan tafsir. Wong kafir orang lupa Kanjeng Nabi kali sini Abu Bakar berdasarkan daleme tempat tidurnya posisinya diganti Sidina Ali. Berangkat Kanjeng Nabi ke Kuasul, umpat Amerika. Tertidur Kanjeng Nabi karena kelelahan, tempat kone mertuane di menunggu Sidina Abu Bakar Siddiq niku. Sidina Abu Bakar Siddiq niku abai Sayyidah Aisyah.
Jadi Sidina Abu Bakar Siddiq umur sesuai Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi karena kelelahan tertidur teng panggone Sidina Abu Bakar Siddiq, maaf. Nggih, gambarannya. Nah, Sidina Abu Bakar Siddiq silonjol kayak. Kanjeng Nabi tidur di sini. Yang diri gantian sama itu. Tiba-tiba udah ular nongol. Takut nyaplek mantune plus Rasulullah. Bolongan ular ini tutupi ngambut tungkak dengan Sidina Abu Bakar. Nyaplek. Orang nangis, laras bukter bangun Kanjeng Nabi. Orang itu netes luwek nibani pipine Kanjeng Nabi. Terbangunlah beliau. Ya Abu Bakar Siddiq, kenapa kamu menangis? Bukan, lu yang jatuh ke pipi saya, udah bilang gak nangis. Mungkin, Nuhun Sewu ya Rasul, tapi ini pasti susah itu sama. Tiba-tiba udah pulang ngumpul, khawatirnya plek padu itu, burungnya tutupi tungkak, orang nyaplek bulu, itu abu. Langsung dicoba dengan Kanjeng Nabi, didawon, disebul, tempat lukanya diusap, sembuh. Bulannya ditakon, bulan ini sih kok nyampe tungkaknya mertuaku. Oh sih ya Rasulullah, kulo pada pengen ningali dene gua orang tahu-tahu kok padang nemen. Selama kula ten gua niki belum pernah ada cahaya seterang ini. Jadi kulo kan kepengin nglongok jane apa sih maraka guane yo padang. Dijojo nganggo tuwa kecokot sisa iki jadi udan. Dia kan lu kok hari kepengin terus ngono ningali kulo aku kok kulo bukan ngono. Ulama pun kepengin weruh pacaran sinare Kanjeng. Mulai disebut nurun fauqun nur. Kanjeng Nabi itu cahaya di atas segala cahaya. Mulai digambarkan kan lam yahtalib qatutonika. Kanjeng Nabi ketika kena sinar ora bayangane. Beda kalau kulo listrik mati biasanya bayangane. Ira berdoa isu belum sing ketawa. Sebuah yang listrik mati mana bayar? Berarti lebih hitam daripada perkara ini. Kanjeng Nabi sebagai pikiran ini tidak ada bayangnya. Subhanallah, betapa tegaknya para utusan-utusan dan kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dikit-dikit mengeluh, dan ada tuh kamu seperti itu, tidak ada. Maka barang siapa kepingin menjadi pengikut Rasul, menjadi pewaris Rasul, harus menjadi penyebar agama yang tegak. Maka agar supaya kita nyaman dalam berdakwah, Allah menggariskan di dalam surat Nur ini. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Model dakwahnya, ajaklah ke jalan Rob kalian carane bil hikmah. Nah, cara-cara sih lembut, aja kasar. Paham ini? Nah, mulai kita awas nih tahu politik, jangan terbawa olok-olok terhadap seseorang. Karena Al-Quran sudah mendikatkan bisa jadi yang mengolok-olok lebih jelek daripada yang diolok. Quran pun mengingatkan, jangan mengolok-olok. Guru mesti kula pada ini lebih mulia daripada orang yang diolok-olok. Sing diolok-olok kan menungso sing nyiptakan sinten Pak? Allah. Jadi nek kula pada lebih mengolok-olok seseorang,
sedang mengolok-olok ciptaan Allah. Tidak boleh. Adanya mengingat, ajak ke jalan Allah. Kalau itu memang orang keliru dan sebagainya, ayo kita ajak, tapi bil hikmah dengan cara yang santun. Wal wa'idatil hasanah, dengan pendidikan yang baik, ajaran, pelajaran, wa'idah, sing mau coba fitnah menyebar hoax. Ini kan model akhir zaman, apa yang berita gaul, akan gitu. Dia adalah ada gaul apa yang gini kok, gaul. Si bang mati siapa gimana? Dia kok, ternyata sebentar tak perlu ya. Malangnya tuh mau beledak, ini orang. Dia tuh coba gaul kayak mana bertilang berengek, semua ngoceh namun musuh RT mati seminggu tau. Untuk kau ini dah beli itu. Wajadilhum billati hiya ahsan. Boleh berdebat tapi dengan cara yang baik. Jangan berdebat tapi muncul-muncul menghina, menghasut dari berdebat. Boleh berdebat, berargumen, tapi billati hiya ahsan. Berargumenlah, berdebatlah, bertukar pikiran dengan cara yang bagus. Al-Quran pun mengajarkan kayak itu. Ulangi, ketika bermasyarakat, berinteraksi, berhubungan, bermasyarakat dengan sesama manusia, yang nanti tata cara sendiri dari Gusti Allah. Ustaz pengajar agama yang kudu sing batasi bener. Ajakan sing alus, dilus-lus kok kayu bagelan betubing ini itu. Karena kalimat yang kedua wala tusyriku bihi syai'a. Ojo podo nyekutake maring Allah kelawan sesuatu apapun. Tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kenapa mulai waktu itu tetap nolak ebek? Karena tengeriku wonten praktek perdukunan. Tahun 2016 kan mek harap diadakan ebek wis uang muka 1 juta. Kulo kembali desa kan semacam itu. Batalkan. Nek boten dibatalkan ngencan kulo singar bubaran. Usi ngarep pada pawe karnaval bocah TPQ, bocah-bocah ngaji di sana disuguhi ebek dengan lapangan dawon paman. Bayangkan kalau tidak ada ustaz, tidak ada ulama yang berani menghentikan dosa habis sekarang. Kulo bantenan ora apa-apa. Kulo tak diwadahi wong disenengi wong jebule begitu kencot kudu 60 dewek. Nggih. Jadi beli paling-paling gula ta ada sing dijuki siki-siki nggih. Jadi lumayan manis-manis. Lah kalau ya disuruh gula suruh paru dan apa kan jadi bubur. Jadi gula mau mati. Silakan. Mengapa tidak? Dan gula boten matur tapi kalau tengalu-ngalu dari santri pun di hadapan bupati ketika Bupati Husein pidato dihentikan ke kulo berhenti Pak. Badai kulit-kulit ebek, maaf, berhadapan dengan kulit. Kalau yang diurip-urip tarik kuda lebih silakan. Dan Stadion Manahan Solo kan pernah ada pelojor berapa ribu menari kuda lumping masuk rekor muri. Tidak ada yang buru, belas karena langgar dukun merah. Begitu sudah tali kuda lumping tapi sudah ebek, ada dukun deh Pak, ya buru. Urus boleh berdua, mesti dimulai dipoprak, poprak. Pokok tukang efek biasa kan ada cipta sini tengok belum
Ono sing neon dawa mobilku kok gitu. Ono sing neon kulir, si bali ora pas neon kulir. Lah mungkin sekali-kali nyiptakan efek-efek milenial, sing aja nangani utupon guloni beli kan jamu ya Kentucky, hamburger, pizza gitu ya. Kan sing nyewa bangkrut gitu. Pamane kaya iku kawin guna. Guna menolak, enggak bisa. Enggak bisa, makanya gagal ditampilkan di lapangan. Akhirnya sebenarnya itu kira gak ada orang sih, orang terserah. Yang penting kalau desa saya mengalah. Kalau pribadi terserah, itu urusannya pribadi. Tapi ini resmi dilakukan oleh desa sepanjang pulau sempat ngerti dan sempat ada pas di pulau tetap akan menolak. Resiko gelung pun terkelawai, terkelawai. Daripada orang yang datang menonton ebek setiap langkahnya 40 dina 40 bengi ibadah orang diterima karena mempercayai perdukunan. Biar jenengan nonton ebek percaya bahwa ebek mangan beli, jen percaya pada praktek perdukunan. Ya ibadah orang diterima, kamu mati. Terus kayak ini pun nonton ebek kamu ini baju koko kuplukan nganggo sarung ide kayak kepungan. Bedanya langkah kepungan karo nonton ebek. Mau bajunya mau batik muslim banget. Jadi harus ada yang mampu. Dan saya tidak tergesa-gesa berokok bukan Pak. Lalu belum nanti nggak itu basis tunggu komunitas ebek. Saya sampaikan. Si orang terima kan? Karena saya sedang menerangkan agama saya yang tidak mentolerir adanya kesyirikan bisyai'in terhadap sesuatu apapun. Yang mungkin. Nah maka belajar dari sini, maka wahyu Allah kita tata. Setiap kita punya cita-cita, awas sterilakan, bersihkan dari kesyirikan. Pengen nyalon lurah umpamanya besok. Anak calon lurah kok nganggo dukun aja terpilih Pak. Ada Pak Puji mau nyalon wali tiba-tiba boleh di dukun, kulo pertama rapatan dukun. Siapapun Pak. Paham nih mungkin? Siapapun. Karena itu akan menjadi bencana akidah bagi kululas panjang. Dan bismillah, orang yakin teman karo pertolongan Gusti. Orang berpikir jadi PKS paling dukun. Tekomor itu Solo berdukun abuh. Orang jadi PKS orang isi bersuara orang bunyi bersuara. Ya lepas kosong. Sampean sinten? Pulau Faturahman lagi Pulau Ketok bagus. Sekali sinten ibu anak pulau. Tujuannya niki supaya jadi PNS bar nama pulau pas Bobokan. Sampean tempat sangat niki keris niki dikum telung Jumat Kliwon dengan pas tetap niki. Dikum nopo sini dikum banyak kembang 7 rupa. Niku sinten pucuk keris iki mau kaya buder. Oh niku kembang gula karena kembang kurang 6 nggon tapi itu siji kembang gula. Tapi bener takon. Kembang kali 6 tok tadi segi kembang gula iki dulu jadi pas itu. Jadi bah dukune mundur sampean di bawah mundur. Kenapa suruh mundur? Lihat. Begitu tamu mundur, si dukun nyabut keris kekungan kembang 7 rupa. Jampi-jampi dukun tidak pernah ada yang bisa dipahami. Jenengan orang bakal paham ngomong apa orang paham. Beriem kabeh. Set aturan ini kan lari makan mantap nak jadi BNS iya kok 10 kilo akhirnya mas boyor lutok 5 juta
Balik ke pengertos jambi-jambinya tak terjemahnya nih, jadi Batu Roman, orang rasa nanyong, ya anaknya papat lah ngasih dari itu dari negeri, kalau pikiran yang capek bisa nggak beres boleh. Akit setahun ini. Dukunnya berangkat ke papat nganggur lah, ganggu kok pikiran anaknya itu udah di PM. Angger bisa anaknya dewek daftar. Gini apa udah? Mulai aja kabarnya numpuk lah, nggak sih pulau. Waduh, kalau susah banget, karena kita nggak perlu apa-apa. Apa tuh? Coba mikir anak mereka. Saya saya sih ya. Kali ngomong beri bis, pucut tuh. Pucuk yang polis bohong. Ayo ini tadi. Jadi apa tuh ketet tuh kan? Jadi Allah sudah dari dulu sudah mengingatkan wala tusyriku bihi syai'an. Ketika orang percaya kepada pertolongan-pertolongan mustahil dari manusia, mengalihkan kepada dari pertolongannya Allah, ya tertipu. Kasusnya sini kajian taat pribadi, berapa korbannya? Gila apa betul? Melibatkan uang jadi kujuin si percaya. Angger bisa buka panggung ngomong-ngomong maring wong liya. Nggih, angger pancen duwe keahlian ku dhewe ku cukup. Untuk aku bau di istana begitu. Ya maksudnya biar kasusnya dikondang niku. Kulo kan kali almarhum Pak Cari restu mangkat beliku Pak. Disamper lurah Cikawu Kapas iki waktu kuliku kulo iki dadi lurah disamper nang kantor kulo kok bupaken seragam. Pas jadwal seragam haji mau. Jan kulo tak dilempok keliling tos ini kok tutup blok-blok. Iki jebule ruangannya kayak gini gawe banget. Iku nggo tampak seseorang nikah wong sing sebelah iki wong sing seto. Ternyata dibuat nikah niku buat biji wong seto geser mana wong meni wong sing domet terima apa ini. Jadi hubung-hubung tok itu orang bukan apa-apa. Maka dalam hitungan kalau dihitung matematik secara hukum lipatan, pasti korbannya orang yang kesekian kali akan menjadi korban. Betul jeder. Makanya dulu untuk balik desa Karangles kan waktu itu langsung karena bisa ngerti dewek. Dan itu. Kedua, ketika dirumus dengan menggunakan rumus lipatan, tikus bukan masuk akal. Maka ketika dulu ketekan kamu mau ajak kalian ibu mandi, tapi pinter melipuri ngaku berdus etawa. Tepat mari dulu disuruh menyerahkan uang investasi 30 juta. DWK mengambil di daerah Kidul, Ciamis mengambil kambingnya. Ustadz berinvest 30 juta, nanti dalam sekian bulan akan mendapat keuntungan sekian dan masih punya hak kambing sekian ekor. Lu apa? Yang mikir, agar teman-teman itu mesti seminggu deh orang mungkin mari ngene. Nah, kita tuh bilang, lagi. Begini, Mas. Saya kalau detik per detik kok diberakat duit semua apa mana 30 juta sejuta per bulan kata. Oh iya kapan nanti saya kapan-kapan kesini lagi. Ini orangnya sopan Pak. Waktu sekarang main bet mundur, orang gelem membokongi pulau Pak mundur, karena harus santri teman supaya lu percaya lu pada apa. Para Ustaz, assalamualaikum, waalaikumsalam. Bang Ustaz ngobrol, nanti gue semua ngomong apa sih ngomong. Aduh, pasti lah. Datang terus. Dari 30 juta sampai separuh 15 sampai 10 sampai 5 sampai ya udah Ustaz saya punyanya berapa? Saya akan mengambil kambingnya hari ini. Dan buat jadi atas kamu di betul 200.000 tak niati sodako. Ya tadi ya benar tidak ada apa-apa. Ketika bilang desa ini bulu los bulu terbun batil bulu itu terputus. Kata mau itu bisnis orang kayak kosong tuh kan berburu. Nah, kan kita
benar-benar nyata kepingin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya apa? Nah, ini Allah memberikan rumus. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Supaya hidupnya bagus, kepenak, Pak, bersedekahlah, ngamilan sholihah, berbuat kebagusan. Insya Allah dimudahkan oleh Allah, uripnya jadi berkah, hidupnya jadi mulia. Caranya berbuat kebaikan supaya uripe apik, gawe apik. Kita mengaku sebagai orang mukmin, tidak pernah berbuat kebaikan, tidak dianggap orang mukmin. Sertifikat mukmin akan diterimakan kepada hamba Allah yang amilan sholihah, yang berbuat kebaikan. Nah, maka berbuat kebaikan kepada siapa? Diatur oleh Allah, wa bil walidaini ihsana. Pertama, dikibun hablum minanas nih. Berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Sing esi urip ayu digawe mulia, jangan disakiti. Buatlah tersenyum orang tua kita. Jangan terus menangis. Buat tersenyum. Dulu sampai hari ini sing esi tidak sama banget. Hanya di pulau kekah, di pulau kewek, satu di sebelah pondok, satu kan di sebelah rumah, dan jamaah itu. Nah tiba-tiba biru ini, maklum atau bu, bu ini kekah pulau, cara cukup ulama pada ibu udah diparah jangan daging, tapi maka aku bahasa kerja terus sate, tak bunuh pulau sebelah, 40 sate sih jam pulau dia, aku ngatus sih, dan mudah kesempatan. Niku sing ganjel hati niku. Niku sing ganjel. Jadi, kula kekemutan niku uripe sedih. Yang karuan sih yang kula ora kok kasate sing empuk kok. Kok dua sebab nyunya milu paman dhewe. Nyunya paman bu ibu kula. Jadi kan niate tapi lebih buat kewek. Udah paling sedih berkebutan itu Pak. Udah nanti itu bukan dulu kebutan bium sakit sebulan lagi bilang jadi musim pertama emot banget bium itu. Masya Allah. Aku kira orang tapi kerjasama orang rampung. Walaupun bium belum istindo, karena beberapa keinginan sudah mulai sebagian. Tapi itu si guru ganti banget. Di luar ada waktu Pak bisa malam ibu mau nggak kebutan. Oh, sudah kan ini baru lah bocah baru itu lebih. Ya, mau rumah ini bu. Nah, apa itu pelarian? Bukan ibu SMS itu biar rumah pelarian nanti baca saya udah berbaik. Kalau dia jawabnya berbaik pelarian di SMS, ya, yang lupa. Masya Allah. Tapi belum bukan bilang kalau sakit paling ibu bodoh karena memang lupa. Nah, ketika sudah meninggal dunia, kunjungi dong dengan cara ziarah. Kunjungi. Maka kesedihan Rasul sampai menangis di dalam Sahih Muslim. Rasul sampai menangis. Ya Rabb, izinkan kulo kekasihmu, utusanmu, nabimu, penutup para rasulmu, izinkan untuk menziarahi kubur ibuku. Menangis Pak. Sekelas Kanjeng Nabi, napa ya donga sekandalen go ibunya ora dugi Pak. Kenapa harus merengek meminta izin nangis maring Allah supaya diizini mendatangi kubur ibunya? Karena apa? Hari itu diolok-olok oleh orang kafir. Abdullah, Aminah, bapak dan ibunya Muhammad kafir, masuk neraka. Tiba-tiba ada ayat surat At-Taubah 84, wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala ta'ud ala qabri. Wahai Muhammad kekasihku, jangan sekali-kali kau mensolati jenazah apabila jenazah itu matinya seperti Abdullah bin Ubay selama-lamanya.
abadan. Wala taqum ala qabri, dan kau Muhammad jangan sekali-kali berdiri berdoa di atas kuburnya. Kanjeng Nabi boten parang dungan dhuwur kuburan itu. Ada alasannya. Allah tidak serta-merta melarang, tidak ada alasan. Ono alasannya. Berikutnya keterangan ayat itu. Bi annahum kafaru billahi wa rusuli, karena dirinya kafir kepada Allah dan Rasulnya. Jadi si boten parang diziarahi lan didoakan nang dhuwur kuburan iki nalika sing mati niku wong kafir. Maka dengan itu karena diolok-olok Rasul menangis. Izinkan aku ya Rob untuk bisa menziarahi kubur ibuku, agar betul-betul Rasul menampar orang-orang yang mengatakan ibu dan bapaknya kafir. Untuk itu beliau minta izin agar bisa mendatangi kubur ibunya. Ternyata diizinkan. Diizinkan oleh Allah. Dan beliau mendatangi kubur ibunya fi kulli yaumil Jum'ah marratan, setiap hari Jumat sekali, di dalam Sahih Muslim. Dengan diizinkannya Nabi mencari kubur ibunya, berarti ibu Kanjeng Nabi kafir loh, benar? Boten. Karena yang dilarang didatangi kuburannya adalah kuburan orang kafir. Rasul minta izin, diizinkan, berarti ibu Kanjeng Nabi boten kafir. Jadi berbuat baik kepada orang tua sudah mati pun harus kita buat kebaikan untuk beliau-beliau. Macam pada jangan cilik dan warisan itu di kakak kiki kakak biunya terkaki. Jadi ayo, di samping warisannya ya kuburannya ditiliki. Tiba-tiba ada bocah berkurung orang itu ziarah karena memang anti ziarah kubur musyrik. Begitu batilnya mati melu miring, tak pun maring pakai wah murah ya. Kalau si bapaknya yang diperdamai sebelah dia, pakainya itu ibu coba tu ziarah di beda akidah. Pakai beli ganjar, dia senang. Anu dia pengapurane mas, seingatnya bapaknya sampai orang sini ada kubur. Si bener pakainya seingatnya nyong ngomong seingatnya nyong. Kayaknya depan di bawah balik itu kakaknya kok jajan digolekin teman mari mau dilihatin nasi. Jajan nempet tuh kalau ijazah. Kuburannya wong tuanya bisa hilang itu beri ijazah. Agar disiarut betul bakal hilang. Gini betul? Betul bakal hilang. Kuburannya bakaku kalau Pak Putri beli sifat. Bapaknya kuburannya bapak biuke, kayu, akar, adik bulu, isi apal mereka sudah dari Senggol. Bapak Ke, Bune, Agus, Mbak Titit, Mas Dada. Dulu gawe waktu grip gawe ibu orang kita di jatuh setiap Jumat. Jadi makanya kapan lahumul Fatihah Utul Fatihah jadi ini sih kau tadi. Jadi mata ini kepada Al-Fatihah tentang wanita kami dong. Makanya suruh tekan dia. Jadi didatangi. Jadi ketika kita berbuat kebaikan kepada orang tua, kata Allah, bukan hanya orang tua yang masih hidup, tapi juga yang sudah meninggal dunia. Setelah itu wabidil qurba, kata Allah, dan berbuat baiklah kepada kerabat-kerabatmu. Kerabat kulo anak kerabat sekang bapak, karena bapaknya kulo barat berarti kulo dua paman namanya lik tasdik, lik wasroh, lik dal. Gini betul? Nah, itu kerabat itu. Kerabat sekang ibu garis siji nang Indramayu. Mbak Yuni ibu kulo tinggal satu-satunya. 3 bersaudara perempuan semua, tinggal Mbak Yuni ibu kulo. Tam Indramayu. Di kulo setiap anu tilik, setiap anu. Anunya siapa? Ya setiap duit. Mulanya setiap anu, setiap sawah ini jadi ngobrol mulai setiap anu.
Anu kan. Tapi lo kan harus mikir dewek kan, masalah takut. Itu gawa si bulan. Ayo pada tiada silaturahmi secara berita. Bagi orang mobil bicara bulan hati-hati. Beruang yuk. Ya kalau jalan-jalan gitu. Lu bos ngomong gini balik pelan dengan pasti. Jadi bisial. Nah, kerabat sekang bojo kulo duwe bapak, bojo kulo duwe biung. Gini model punya uang, punya paman. Kayak mama ini kulo ngaji, teng dawuhnya ketemu Liksen Nur Rahman ini kan adiknya biungnya bojone kulo. Berarti kakak bareng. Ya kakak bareng, kakak botol, kakak bareng. Masa ada kakak bareng, kok yang orang ada di bawah. Kecelebroti, tinggal celebroti. Kakak bareng itu judulnya aku berarti gitu. Itu anak papa mon. Kakak bareng, kakak botol, jadi botol itu bisa jauh begini dari kamu. Dan itu Iksen itu, vaksin Rahman mata ke dua itu adine biungnya bojone. Dan adik-adine bapaknya bojone itu isiake keterusan. Di silaturahmi dibuat bagus. Ketika ada momen-momen Syawal, penghujung Ramadan buat paket sodako. Penghujung Syakban jadi bahasa Jawanya nyadran, buat paket nyadran. Dibuat bagus. Oh masih sisa wal yatama kepada anak-anak yatim. Urutannya kayak ini kan sodako Pak. Beda zakat asnaf 8 langkah yatim memang. Ulana ngersatunan anak yatim yang kudu bocah yatim dok aja dewekna wong miskin jodoh tua orang gak boleh untuk anak miskin karena untuk anak yatim. Penarikan untuk santunan anak yatim. Jadi yang yatim piatu kaplak kayak dulu orang perlu nggak panggung sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. Dibuka saya ketemu bilang, itu nyanyi musrik itu dibuka seperti itu yo. Kalau waktu sebelum bilang dulu kadang-kadang bisa berapa kita jadi bunuh. Pasti bocah yatimnya ngetung di sini sudah di biro nonyo lu sih sebelas masuk. Lukas saya ketemu. Santunan anak yatim terbesar sih pernah kulo saksikan di kantor daerah Pratim perbatasan Purbalingga Pemalang. Tang dhuwure gua lawa. Iku bocah siji amplope santunane 1.700.000 Pak. Bocah siji pada 123 anak. Hebat Pak. Kudu masih diamplop dari kudu. Lu betul kudu. Iku pokok papan kudu. Itu nih karena bocah-bocah semua itu pada jago pokok. Tiba-tiba lihat seminggu panitia datang lagi dari kudu. Bawa sayuran se-open cup. Cesin, kopi, kentang, isu bolo. Lah kulonnya berani ngomong, adiknya itu bingung. Asli dia mana kok gitu. Sudah. Dan ada itu baca rasa kan ngaji barang tak amal itu. Coba dikit. Kulon kalian gempa begitu. Jadi dibuka patut deh, kalau dia patut kuliah ke sini. Soalnya sangat tewu. Jadi lalu masih bersisa wal masakin berikan kepada orang-orang miskin. Jadi berbuat baik itu agar bentuk saudara pemberian itu kepada orang tua dulu, kerabat yang bapak, kerabat yang ibu, baru kemudian anak yatim. Barang siapa yang urusi bocah yatim, besok di dalam surga ada. Kalau kajian Nabi mereka seperti itu juga.